Halo teman-teman RTI FM online semuanya, apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita kembali lagi ya dalam segmen wawancara. Dan tentu saja hari ini kita juga ya seperti biasa ditemani oleh tamu istimewa nih teman-teman. Dan hari ini telah hadir yang namanya Laras nih. Dia sendiri itu telah bekerja di sebuah perusahaan IT yang sebenarnya sangat ternama ya, karena ini merupakan industri yang sangat baru dan sepertinya sangat diperlukan untuk masa depan. Tapi tentu saja sebelum kita masuk ke inti persoalannya, kita perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, nama aku Laras. Aku sekarang ada di Taipei, Taiwan. Ini udah tahun aku ke-7. So, thank you so much for RTI International for inviting me to be here. It's such a honor for me. Oke, tapi kita juga mau kenalan kan ya sama Laras nih. Laras itu kalau boleh tahu asalnya dari mana sih di Indonesianya? Oke. Aku asalnya dari Semarang. Kebetulan aku pindah-pindah juga ya. Jadi dulu aku pernah tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara, pernah di Jakarta, pernah di Solo, dan Semarang, dan habis itu aku ya di Taipei. Oke, dan terkait dengan Laras sendiri nih ya, kan Laras kemarin itu cerita kalau Larasnya tinggal di Taiwan tuh udah cukup lama gitu ya. Tapi Laras sendiri kemudian sebelum bekerja di Taiwan, tentu saja Laras sekolah dulu di Taiwan. Nah, asal mula Laras tahu Taiwan tuh dari mana sih? Oke. Ini pertanyaan semua orang ya. Jadi, aku pertama kali di Taiwan itu sebenarnya nggak sengaja, Ci. Karena aku itu tadinya, waktu aku S1 kan aku di Indonesia, di Sugiya-Pranata Catholic University. Terus, aku pikir kayak aku pengen banget nih, S2 di luar negeri. Tadinya itu aku mau ngambil Erasmus Plus yang ada di Europe, yang pindah-pindah negara. Tapi mungkin memang takdir kali ya, akhirnya aku dapat beasiswa triple degree global MBA, di mana 3 negaranya itu adalah Taiwan, Meksiko, dan Austria. Jadi itulah pertama kali aku tahu tentang Taiwan, Ci. Oke, dan kenapa tertarik sama Taiwan gitu? Ini sebenarnya kalau misalnya mau jujur, tadinya itu aku nggak terlalu tahu tentang Taiwan. Tapi karena programnya itu memang Meipanfa ya, jadi memang itu negaranya ya 3 itu aja. So I don't have any option, but when I went to Taiwan and I live here right now, I actually really love it. And to be quite surprised, it's yesterday I just applied for my APRC. Oh, congratulations ya sudah bisa apply buat APRC. Yes. Nah, kemudian aku juga mau tanya, kamu tadi membahas soal yang namanya Global MBA Triple Degree nih. Iya. Itu dari universitas mana? Oke. Jadi pasti teman-teman pada kayak bingung kayak, hah, apa itu triple degree? Karena biasanya kan mungkin pernah dengar double degree gitu ya. So triple degree itu memang joint degree alias satu program dari 3 universitas ini. Yang pertama adalah Providence University Taiwan, atau kalau di Mandarin tuh Tsinghua Daxue. Terus yang kedua itu aku di Cetis University yang ada di Baja California, Ensenada, Meksiko. Terus yang ketiga itu aku di FH Steyr atau University of Applied Science of Upper Austria yang ada di Steyr. Itu kayak deket Linz gitu. Oke, dan kemudian nih, kamu ambil program ini kan triple degree ya. Lulusnya berapa lama sih? Itu teman-teman pasti kayak, hah, itu pasti lama banget. Enggak, padahal ini cuma 2 tahun. Dan setiap semester itu kita pindah negara, Ci. Jadi semester pertama, karena aku dari Indonesia, aku bersama teman aku, kita dapat beasiswa. Dan kita startnya dari Asia, jadi dari Taiwan. Habis itu semester 2 kita ke Meksiko. Semester 3 kita bersama-sama bareng ke Taiwan. Terus semester 4 kita di Austria. Dan yang terakhir itu tesis. Dan tesisnya itu di Home University, jadi aku di Taiwan. Oke, jadi Gitu. tesisnya sendiri sidangnya itu juga di Providence University gitu ya? Iya. Oke, dan kemudian setelah lulus kan Laras kemudian bekerja ya. Iya. Nah, terkait dengan pekerjaan yang sekarang ini nih ya, Laras ya.
pekerjaannya ngapain sih? Apa nih pekerjaannya? Ini kita penasaran dong. Okay. So, I'm right now the assistant manager of business development yang ada di blockchain security. Tugas aku sebenarnya untuk global market expansion. Jadi tugasnya ya pasti untuk setup meeting sama clients. Terus aku juga bikin partnership sama reseller around the world. Right now I cover multiple country, majorly in Asia. Dan juga di US, ada beberapa di seperti India, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, terus Singapura, terus juga India. So beberapa kali aku memang diharuskan untuk aku kesana untuk exhibition atau ada training, dan aku baru aja balik kemarin dari US dan juga Vietnam. Oke. Nah, itu banyak nih yang disebutin ya terkait dengan business development alias pengembangan usaha. Tapi industrinya sendiri industri apa ini? Nah, ini yang mungkin teman-teman kayak tertarik gitu karena sebenarnya aku itu di bidang cyber security. Jadi karena aku di bidang cyber security, sebenarnya our end user itu adalah law enforcement alias kepolisian, terus semacam intelijen, terus kayak investigator. Jadi kayak aku memang bakal ketemu banyak polisi-polisi seluruh dunia gitu. Wow, ini menarik. Tapi pasti banyak yang bertanya-tanya, hah? Cyber security, emang terkait apa sih? Tadi udah bahas terkait dengan yang namanya berbagai negara. Terus sekarang membahas lagi soal law enforcement alias terkait dengan kepolisian dan juga perundang-undangan alias hukum di sebuah negara nih ya. Nah, ini ngomong-ngomong gitu ya. Yeah. Jadi pekerjaannya apa ini? Pekerjaannya kita nge-training karena sebenarnya software yang kita bikin di blockchain security itu berhubungan dengan investigasi. Jadi kita ada beberapa tools. Yang pertama itu Pangolin, dia adalah crypto investigator. Jadi untuk polisi-polisi yang kayak menerima kasus-kasus scam di crypto. Karena banyak banget kan yang kayak mungkin dating apps terus ternyata kayak disuruh transfer ke crypto wallet. Nah, biasanya polisinya kayak bingung nih habis ini mau ngapain. So that's why we're Taiwanese company and then we actually create this software, and the purpose is actually to find where does this money flow. Jadi kita mau tahu nih dari wallet satu ke selanjutnya itu dia kemana nih flow-nya. Itu investigasi. Terus kita juga ada bikin crypto vault untuk prosecutors atau kejaksaan, misalnya kriminalnya udah ditangkap, terus disita dong asetnya kripto atau bitcoin dan lain sebagainya. Itu ditaruh di mana? Nah, makanya kita juga bikin infrastruktur untuk negara-negara. Oke, jadi berarti ini masih baru banget ya teman-teman ya. Kalau kalian udah pernah dengar yang namanya kripto, bitcoin, dan kawan-kawan, nah sekarang yang namanya blockchain security ini terkait dengan keamanan alias sekuritasnya. Di mana kalau misalnya ada dana nih ya, aliran dana terkait dengan hal itu semua yang tadinya sulit untuk dilacak. Nah, tempat Laras bekerja ini adalah pengembang softwarenya. Jadi biar bisa melacak. Modelnya berarti mirip GPS nggak sih? Oh, bukan. Tapi modelnya tuh kayak transaksi yang ada di blockchain itu dia kemana-kemananya gitu. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Dan kemudian ini kan industri baru ya, yang meskipun di masa depan pasti perkembangannya sangat luar biasa. Amin. Nah, kemudian apa sih yang mendorong Laras akhirnya mau untuk masuk ke industri blockchain ini dan keamanan cyber? Padahal Laras sendiri ini backgroundnya adalah MBA. Dan ini terkait dengan manajemen bisnis secara global. Bener, oke. Pertanyaan bagus banget ya. Jadi apa sih yang mendorong aku untuk switch ke tech industry itu sebenarnya karena sebelumnya aku di finance. Terus aku pikir kayak, like I have a lot of options, and aku merasa bahwa Taiwan itu kan strongnya di teknologi. Jadi aku pikir kayak, you know what, like even though I don't have a CS background atau engineering background, tapi aku merasa bahwa kalau kita tuh mau dan kita itu merasa bahwa that thing is very important, we will find a way. Otherwise, we will find an excuse. So I don't want to have an excuse just because I don't have any CS background and I cannot switch to tech industry. Makanya di tahun 2022 itu aku sabbatical dan aku kayak menggali potensi diri aku, terus kayak kayak
soul finding, dan aku merasa kayak okay, you know what, I want to move to tech. So that's one of the reason kenapa aku mau pindah ke blockchain, walaupun ini tuh awalnya memang susah banget sih gitu. Ini menarik sekali nih ya. Kemudian nih terkait dengan blockchain sendiri, industrinya ini kan emang mulai sekarang ini ya kayaknya ya. Dari sekarang-sekarang ini ke depannya baru mulai kelihatan gitu ya Laras ya. Nah, tapi kan banyak ya orang-orang yang masih awam nih alias masih bingung gitu. Hah, kripto? Ya ampun, untuk ngomongin soal pasar saham aja aku masih bingung gitu. Sekarang udah ngebahas soal blockchain yang mungkin kata blockchain ini masih baru banget buat orang-orang tertentu ya, khususnya mereka yang awam. Terus gimana nih Laras menjelaskan terkait dengan konsep dari perusahaan tempat Laras yaitu blockchain security kepada mereka yang masih awam gitu, yang masih belum alias masih bingung gitu ya. Oke. Well, sebenarnya kalau misalnya di kata blockchain sendiri itu sebenarnya chain of block ya. Chain of block dalam arti setiap block itu dia memiliki informasi atau data. Jadi setiap data itu akan disimpan di blockchain tersebut yang merupakan sebuah architecture dan itu immutable. Jadi nggak ada yang bisa mengganti informasinya, nggak ada yang bisa ngedit, nggak ada yang bisa hapus seperti di Web 2.0. Kalau misalnya kayak Google atau Facebook gitu kan, itu termasuk website 2.0. Kalau Web 3.0 itu adalah segala informasi yang secara eternal itu ada di situ. Dan untuk blockchain security sendiri kita memang fokus ke investigation dan juga alat-alat yang dibutuhkan oleh kepolisian untuk mengovercome cybercrime. Jadi itu sih kalau misalnya orang pada tanya, oh, what do you actually work at? I will say that, our company actually built a software to help law enforcement to do the investigation and having the digital forensics combining with their software yang udah ada di laboratory mereka, lalu kita komunikasikan dan gimana caranya kita ambil informasi yang akhirnya membantu untuk menemukan nih victim ataupun menemukan kriminalnya. Oke. Dan selama ini kamu bekerja di sana, menurut kamu sendiri ya pribadi, apakah yang namanya blockchain security ini benar-benar sangat membantu untuk kasus-kasus terkait dengan kejahatan-kejahatan cyber? Yeah, of course. Karena kita sebelum global expansion itu seluruh kepolisian di Taiwan itu udah pakai. So, like National Police Agency, MJIB, which is quite equivalent like FBI di Taiwan. Terus juga ada CIB, Crime Investigation Bureau. Jadi memang udah lebih dari 7 tahun dipakai di Taiwan. Dan setelah mereka udah firm marketnya di Taiwan, that's why they want to expand. And that's where I actually came. Oke, wow, ini menarik sekali ya. Jadi Laras sendiri masuk untuk pasar secara global setelah di Taiwan sendiri ini udah jelas ya marketnya ya teman-teman ya. Dan kemudian kita kembali ke pribadinya Laras ya. Apa nih suka dan dukanya? Tadi udah bilang kan, aduh awalnya berat banget. Nah, gimana nih ceritain dong. So, suka dukanya pasti kalau misalnya teman-teman ngelihat Instagram aku itu pasti kan mikir, wih enak banget nih, setiap bulan kayaknya business trip nih, kemana gitu kan. Of course I really like travel and then I like to meet people. I think that's most of the stuff that I like about this job is I got to connect with a lot of people, a lot of police investigators, dan yang tadinya aku mungkin dulu Cici juga nonton Mission Impossible kali ya, Tom Cruise gitu-gitu ya, itu kayak menurut aku keren gitu, Fast and Furious gitu kan. Jadi sukanya pasti kayak ternyata aku yang backgroundnya nggak ada di law atau di intelligence sama sekali, sekarang aku bekerja dengan orang-orang ini yang menurut aku hebat-hebat banget gitu kan. Itu like-nya. Terus juga aku bisa mengasah kemampuan aku dalam bidang business expansion karena I'm actually not into working into employee forever. So this is actually one of the experience that I could actually expand my company business, and then maybe in the future I could also make one. So itu plusnya. Sekarang dukanya apa ya? Mungkin of course at the beginning itu very hard ya, apalagi kan aku orang awam gitu dan aku harus present ke kepolisian nih ya kan, dan mungkin mereka lebih jago daripada aku. So at the beginning itu kayak it was really difficult for me to actually believe in my
capacity and then the tools and then how to make people actually, oh yeah, I need this software gitu. Dukanya yang lain karena ini di public sector, jadi memang range-nya agak lama ya, nggak bisa yang kayak maybe other tech business itu lebih kayak okay, straightforward and then the cycle is very short. But if we're working with the government or law enforcement, it takes years for me to actually get the tender going. Itu dukanya, dan lebih daripada itu kayaknya tim aku keren-keren banget. Terus bos aku juga very wonderful. Thank you so much for the trust, I think. And I was actually the first foreigner that was hired in blockchain security. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi orang asing atau warga negara asing pertama gitu ya yang ada di blockchain security-nya Taiwan nih. Tapi kemudian kamu kan jadi yang pertama ya sebagai warga asing ya di industri ini, tepatnya di perusahaan ini sih ya. Nah, tantangannya itu apa nih Laras? Apalagi kamu adalah orang asing pertama di blockchain security ini. Sebagai orang Indonesia pertama yang di-hire di sini ya, I think it was quite difficult for me to maintain their expectation, karena mungkin resume aku bagus gitu kan, but at the end you have to actually have a great performance in order for them to actually believe in what you're doing. And so mungkin challenge-nya itu adalah maintain expectation and keep showing up and then keep performing well, which is a little bit difficult if we have a very low background in this field. Jadi emang itu lumayan sulit sih untuk aku bisa bikin company ini untuk grow, apalagi kan istilahnya di pundak aku ini ada blockchain security yang kayak, hey, we trust you so bad and you have to carry this name. So I think itu sih yang bikin lumayan berat untuk membawa nama perusahaan Taiwan sebagai Indonesian ya, sebagai orang Indonesia, and I have to actually put my name and also my company names to be in the eyes of the world. So it's quite a huge honor for me, but also a huge pressure. Wow, jadi tetap ya tekanan ya, yang sebagai orang asing nih ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tekanannya juga cukup berat karena Laras berarti membawa beberapa nama ya. Nama Laras sendiri secara pribadi, nama perusahaan, dan juga nama Indonesia plus nama Taiwan ya. Ini jadi banyak ya teman-teman nih ya. Oh my God, yes. Dan kemudian Laras sendiri kalau diperhatikan ini telah beberapa kali menjadi pembicara dari Cybersec Taiwan dan berkecimpung kan selama beberapa tahun ya. Nah, selama kamu bekerja di blockchain security ini, hal apa sih yang menurut kamu ya dalam pekerjaan tersebut sangat-sangat berkesan? Oh, actually, I really like this question because it's kind of like a dream come true, I think, because maybe when I was young, I was thinking like, oh, can I actually travel the world and also contribute? So buat teman-teman yang nggak tahu aku tuh, sebenarnya cerita aku adalah keluarga aku tuh nggak pernah yang namanya keluar negeri jalan-jalan. So my parents always put in our mind, I have 2 siblings, we're 3, I'm the middle. Orang tua aku selalu bilang, papa mama selalu bilang, okay, kamu boleh keluar negeri, tapi harus ada esensinya. Either itu student exchange, either itu lomba, either itu pokoknya apapun lah yang ada hubungannya dengan education ataupun pekerjaan gitu. Kalau misalnya jalan-jalan, enggak dulu, nanti dulu. Itu kita belum waktunya. So I started as a student exchange when I was in high school. Jadi aku pertama kali ke St. Ignatius College di Australia, di Adelaide. Itu aku masih umur 16 tahun, Ci. Terus setelah itu aku dapat kesempatan diundang oleh Ministry of Foreign Affairs of Japan untuk ke Tokyo dan juga ke Nagoya untuk economic conference gitu, itu full funded. So dari situ aku kayak okay, I really like to see the world. So makanya kalau misalnya dikasih pertanyaan apa sih yang jadi memorable feeling in this job, itu ya of course I got to travel, I got to meet a lot of people from different countries, and then as you know I did my masters in 3 continents, and then it got me to explore the world as well. Yang berkesan of course waktu di Cybersec itu
pembukaannya itu dari presiden gitu. President of Taiwan was the opener, and then kayak starstruck aja sih, walaupun kayak agak jauh gitu ya karena kan ada ajudannya gitu ya. But it was so crazy that I was in the same room with the number one person in Taiwan, which is Tsai Ing-wen, terus presiden yang baru juga yang William itu juga. Oke. Ya. Dan itu kan tadi terkait dengan pekerjaannya Laras sendiri. Nah, tapi kalau kita perhatikan, Laras itu ternyata nggak cuma aktif sebagai pekerja saja, tapi juga dengan berbagai kegiatan warga negara Indonesia di Taiwan. Nah, gimana nih cara bagi waktunya? Oh wow, okay. So jadi aku memang I want to live my life the way my name has the meaning, karena nama aku Laras dalam bahasa Jawa itu artinya seimbang gitu. Jadi aku nggak mau cuman kantor doang atau pertemanan doang. Like I want to actually live my life as full as possible. Makanya aku sekarang baru aja dilantik sama Mas Tatak. Aku sekarang jadi wakil ketua IDN Taiwan 1 untuk Network and Development. Terus aku juga kadang aku bantuin KITA, Katolik Indonesia Taiwan. Terus aku juga bantuin kegiatan dari Perpita kadang, dan juga KDI dari gereja dan lain sebagainya. Dan cara membagi waktu itu jujur, I try to put priority for the thing that I really will not regret. Oke. Jadi kalau misalnya ada event-event gitu ya, aku pasti kayak, oh ada satu hari aku diundang beberapa event misalnya gitu ya. Terus I always try to, okay, what is new? Itu yang pertama. What is meaningful? And then where I can contribute. So either these three. Kalau misalnya these three itu in the same event, that will be great. That will be awesome. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang kayak, oh mungkin it's something new. Contoh aku waktu itu pernah diundang di acara Waisak ITBC itu kan, yang jadi pembicaranya itu Koya Sasinggih yang kebetulan aku juga kenal sama beliau gitu kan. So it's something new, right? I'm a Catholic and I see Indonesia as a country that have a lot of diversity. So yeah, that's one of them. Oke. Dan kemudian kalau misalnya kita tanya panutannya Laras nih sampai berada di titik ini, itu kamu berpanut sama siapa sih? Oke, panutan mungkin ya, panutan yang benar-benar pertama itu mungkin dari orang tua, keluarga, ya kan. Jadi mungkin teman-teman yang tahu aku nge-MC juga. Itu sebenarnya gara-gara mama aku juga suka nge-MC gitu. So growing up, I always see that my parents have a lot of activities, and I think we can agree that our first school is actually our family, right? Jadi kayak papa aku juga aktif selain dulu di Bank Indonesia, terus mama aku juga sering banyak aktivitas di gereja, terus di komunitas. Jadi kayak growing up, I see that, oh, actually it's something that is very useful for my parents to do a lot of things. So that's why. And so I've been very active since I was like in, I don't know, middle school, like since I was 12. Jadi aku jadi MC pertama kali waktu aku umur 12 tahun. Wow. So yeah, maybe like what, 16 years? Menarik. Tapi kemudian Laras merasa senang nggak sih dengan pilihan-pilihan Laras dan sampai ada di titik ini? Terus deh gitu, kira-kira setelah berada di titik ini sekarang, apa rencana Laras di masa depan? Menarik ya, dalam ya. Apakah aku senang? Of course, I am the happiest right now, and I cannot thank enough. First, of course, to my Lord Jesus Christ, karena Tuhan itu benar-benar tumpuan aku. Yang kedua pasti keluarga, ya kan? Kedua pasti keluarga dan juga teman-teman. Banyak banget aktivitas yang aku lakukan, dan itu tuh aku bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat banget gitu. And so I can feel that this is actually my way, and this is my faith because I have faith in God. So mungkin orang ngelihat aku suksesnya aja, padahal aku tuh gagalnya banyak banget. Like I wanted to become a doctor, but I failed. And so I realized that when you really believe in yourself, it's something that can make you believe, first to ourselves, and second to the people around us, and then of course the future. Jadi yeah, looking back, I am very, very happy and very proud of myself as well. Terus
rencana di masa depan apa? So far karena aku udah checklist ya APRC permanent resident di Taiwan, I have a crazy idea to have a multiple PR so that I can actually live in different countries. I am not sure who is gonna be my husband, but I know very well that I can actually do a lot of things with him, which is Jesus. So I'm not afraid of anything. Well, except one thing, I am afraid of heights. I still am. But then in my last business trip, I was in Salt Lake, Utah. And then I got to fly and drop from a plane above 2,000 kilometers. So I did the crazy thing of an acrophobic, which is skydiving. Dan aku skydiving sama klien aku yang juga polisi. Yeah, that's the only thing I'm afraid of. But now after that happened, now I realize that if you really want to do something and you are so afraid of it and you still do it, then you actually win. And you can win every day. Oke, ini menarik ya. Dan rencana kedepannya sebenarnya untuk Lara sendiri yang penting gitu ya. Aku mau ke berbagai negara lah intinya ya. Benar. Wah, ini luar biasa sekali ya. Impiannya dia tuh ya. Terus terakhir nih ya Laras ya. Apa nih pesan untuk mereka, para pelajar maupun warga negara Indonesia yang ada dimanapun ya Laras ya. Dan terkait dengan pilihan karir ataupun pilihan apapun itu di masa depan. Okay, so I think since I feel that I used to be lost, I used to be unsure about what I'm doing with my life. And I think most of you guys also feel the same. Kayak merasa, apakah ini keputusan yang tepat gitu? Apakah pilihan ini adalah pilihan yang terbaik? Very cliche, but a lot of people say that you just need to do it. And then if you fail, you just need to change it. So I think the only message that I want to give to you is actually don't be afraid and believe in yourself. And then lastly is it's okay to start over. Okay. No matter like how old you are, because I changed the direction of my industry when I was 26, and then maybe in 36 I will have a crazy idea to do something else. And I think we live in this life only once, and you have to make it last, and you have to make it historical, so that you know that you don't regret anything. So Oke, jadi intinya nih ya teman-teman ya, kalau kalian mau dan kalian mau berusaha, apapun bisa terjadi nih teman-teman ya. Yang penting percaya dan kalian mau berusaha, dan udah gitu ya, juga mau untuk kalau gagal bangun lagi ya, berarti ya coba lagi gitu nih teman-teman ya. Dan terkait dengan hal itu juga menjadi penutup acara kita di hari ini. Dan terima kasih ya Laras ya karena telah hadir di studio RTI di hari ini. thank you banget Cilinda. Oke, dan karena sudah waktunya juga nih teman-teman ya, akhirnya kami berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara-acara mendatang. Dadah.